Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat! Universitas Tekom, kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan aplikasi pemrograman web. Kita sudah masuk di video keempat ya, atau di pertemuan keempat. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana cara install Laravel. Saya harap semua teman-teman sudah mulai menginstal. Nanti jika ada kendala, silahkan bisa didiskusikan di grup ya teman-teman ya. Oke, di pertemuan keempat ini atau di video keempat ini kita akan membahas tentang konsep MVC pada Laravel. Namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga proses belajar kita dilancarkan dari awal sampai akhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, selesai. Nah, sebenarnya MVC ini tidak hanya di Laravel ya teman-teman. Kan di bahasa pemrograman yang lain, konsep ini harus kita pahami ya. Tapi nanti ada bedanya ketika di native. Kalau kemarin teman-teman belajar PHP di native tidak mengusung konsep MVC, tapi ini untuk Laravel nanti akan mengusung konsep MVC. MVC itu apa toh? Nah, MVC sendiri itu sebenarnya adalah singkatan dari M. M-nya itu adalah model. Ya. M-nya itu adalah model. V-nya itu adalah view dan C-nya adalah controller. Ya, jadi MVC itu adalah singkatan dari model, view, controller. Nah, kenapa harus ada model, kenapa harus ada view, kenapa harus ada controller? Ini yang akan kita bahas pada video kita saat ini. Ya. MVC sendiri itu merupakan teknik pemrograman yang memisahkan bisnis logik ya, atau alur pikir, data logik, storage atau penyimpanan, dan presentation logik atau antar muka. Ya, nah, perlu dipahami, MVC ini adalah teknik pemrograman yang memisahkan alur pikir ya, atau yang disebut dengan model, terus data yang berhubungan dengan penyimpanan data dan lain sebagainya, berhubungan dengan database, itu adalah controller ya. Dan antarmuka ini adalah view. Nah, ini nanti akan memudahkan kita ketika bekerja dengan tim. Jadi nanti ketika bekerja dengan tim akan lebih tahu daripada dicampur satu file. Kalau dulu sebelumnya kita belajar PHP, view-nya, controllernya, dan modelnya itu ada di satu file. Nah, misalnya kita ingin mengambil database, kita pengen kadang-kadang di situ ya, panggil koneksi database-nya ada di file index ya, header-nya ada di index. Untuk menampilkan tabelnya
semua datanya ada di indeks. Nah ini ya. Jadi secara sederhana itu sebenarnya MVC itu memisahkan antara desain, data, dan proses. Oke, sampai sini paham ya, perlu dipahami dulu konsep dasar MVC ya, adalah memisahkan antara desain, data, dan proses, yang mana sebelumnya ketika kita menggunakan PHP natif itu menjadi satu file. Nah, sebenarnya MVC ini konsep kita sendiri sih ya. Misalnya di PHP natif ada pengen membuat konsep MVC pun bisa ya. Di Java, di JavaScript itu bisa ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam pengerjaan ya. Tapi nanti dulu Pak, katanya mudah tapi kok rumit, filenya dipisah-pisah. Nah justru dipisah-pisah itu akan memudahkan kita dalam pencarian, kita ngedit, kita berbagi tugas ya, bisa dikerjakan. Kalau dari satu file semua menyeluruh kan itu nanti bingung mana videonya, mana yang buat data, mana yang buat database, mana yang proses. Ini biasanya gitu, tabel sumber dicampur di situ dengan satu file indeks. Oke ya, bisa dipahami tentang MVC. Nah, komponen-komponennya yang ada di MVC kayak yang pertama di situ ada yang namanya model. Ya. Model itu berhubungan dengan data, yaitu database atau penyimpanan data. Ya, di dalam model itu berisi kelas dan fungsi yang digunakan untuk mengambil atau select, ya, dengan menambah data atau insert, dan melakukan data atau update, nah serta delete, ya, untuk menghapus. Nah ini adalah masuknya di model, berhubungan dengan data, berhubungan dengan database. Sedangkan view, ya ini kalau diurutkan dengan model view controller. Nah, view ini adalah berhubungan dengan segala sesuatu yang ditampilkan ke end user. Ini tampilan halaman webnya ya. Biasanya bisa berupa CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Ini intinya adalah penampakan yang dilihat oleh user. Dan di sini kita harus menghindari logika pemrosesan, view, dan lain sebagainya. Nah, di view maksudnya. Nah, di view bisa dikatakan sebagai halaman yang dibuat dengan HTML atau CSS. Ya. HTML, CSS, waktu Anda belajar pemrograman web 1 dulu, membuat HTML dan CSS. Nah, ini adalah kita belajar tentang view. Ya, kita belajar tentang tampilan. Nah, tampilan inilah masuknya adalah di view. Oke ya. Kalau tadi data, ya, model itu yang berhubungan dengan data. Ya, tadi yang berhubungan dengan data itu ada di model, sedangkan untuk tampilannya
itu ada di view. Nah, sedangkan controller sendiri itu bertindak sebagai penghubung ya antara data dan view. Di dalam controller inilah nanti terdapat kelas-kelas permintaan dari view ke dalam struktur data yang ada di dalam model. Tugasnya adalah menyediakan variabel yang akan ditampilkan di view, memanggil model untuk melakukan akses ke basis data, menyediakan penanganan kesalahan, mengerjakan proses logika dari aplikasi, dan melakukan validasi atau cek terhadap input. Ini adalah tugas controller. Maksudnya gini, ketika Anda punya website, di situ ada tampilan, ya. Tampilan itu kan view, terus login. Ya. Nah, login ini Anda memasukkan email dan password. Nah, ini adalah email dan password ini nanti akan dicek benar nggak sih orang yang login ini ada datanya. Dilihat dulu di database. Nah, di database itu ada di modelnya tadi. Oh, ada di model ada. Nah, controller ini yang mengontrol ke situ, yang menyediakan variabel yang akan ditampilkan di view. Inilah controller. Nah, jadi ada model, ada view, ada controller. Nanti ngecek sih data bener nggak, ada nggak. Oke, ternyata ada. Jika ada, diizinkan masuk. Nah, terus nanti di dalamnya dashboard dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya adalah di controller yang mengatur situ. Nah, ini biasanya nanti script logikanya itu dimasukkan di sini. Kalau di native itu semua masuk di situ dalam satu file. Ya, database-nya di situ, tampilannya di situ, bahkan CSS-nya di situ. Terus apa ya? If or out, nah di situ yang berhubungan dengan logik. Nah, dengan adanya MVC ini kita bisa. Nah, biar apa? Biar nanti ketika kita bekerja tim itu akan lebih mudah dikerjakan dan bisa dibagi. Oh, saya hanya di bagian front end, saya hanya di bagian back end, saya jadi model, saya hanya bisa di model, terus yang lain di view, yang lain ngerjain control. Seperti ini. Jadi udah sesuai dengan kamarnya masing-masing gitu loh. Nah, kalau dalam satu file itu nanti satu file dibuka berempat atau berlima atau banyak, nah ini nanti akan rentan akan kesalahan, rentan akan kegagalan. Ini contohnya prosesnya. Ya. Jadi di sini ada database MySQL. Nah, ini masuknya di model. Nah, terus ini ada view, ini ada tampilan. Nah, ini browser, ya, browser ini, dan diolah oleh controller. Misalnya ini ada web server atau dan lain sebagainya. Ini tampilannya, kita ngecek, login di controller, dilihat di database apakah ada. Kalau ada, maka dia diizinkan untuk masuk ke halaman dashboard. Jika tidak ada, maka nanti akan muncul pesan ditolak dan lain sebagainya. Proses sederhananya seperti ini. Nah, kalau dulu digabung jadi satu, nggak ada model,
nggak ada view, nggak ada controller. Nah kalau ini kita memisahkan antara model, view, dan controller. Nah proses pekerjaannya bagaimana? Proses kerjanya sendiri, MVC itu secara gampangnya sebenarnya controller ini adalah otak ya. Sedangkan view ini adalah muka atau wajah, sedangkan model itu adalah datanya. Jadi ketika browser memberi request, maka akan dipilih untuk controller mana yang tepat untuk penanganan request tersebut ya, dan meminta data dari model dan menerima view yang dibutuhkan, kemudian dikeluarkan hasilnya lewat controller ke browser. Kalau baca susah ya, enak dijelaskan langsung. Itu tadi sudah saya sampaikan ya. Kita buka browser, ada halaman login, Anda login, masukkan password dan lain sebagainya, klik login. Nanti akan dicek oleh controller. Controller minta nih lihat di datanya, Eko ini ada nggak sih login dengan user Eko, passwordnya 123 misalnya. Oh ada. Jika ada, terus ngapain? Nah di controller ini nanti membukakan, oh jika Eko bisa login maka nanti akan masuk ke dashboard. Nah di dashboard itu nanti akan melihat menu A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Paham ya? Itulah model, view, dan controller. Sesimpel itu untuk proses kerjanya. Nah perbedaannya ketika kita menggunakan MVC dan non MVC ya, ketika kita menggunakan non MVC, browser akan meload semua library dan fungsi yang dibutuhkan, kemudian diproses di PHP, selanjutnya digabung di HTML ya. Jadi langsung di load semua ya, langsung di load semua. Sedangkan MVC, browser berinteraksi dengan controller. Nah controller nanti yang menerima dan membalas request dari browser. Jika membutuhkan data maka akan ditampilkan dari model dan UI yang akan ditampilkan di view. Itu ya. Ini pemanggilannya pun nanti berhubungan dengan load gitu. Ya, loadnya kalau lama, loadnya kok cepat. Ini untuk perbandingannya. Perbandingan ketika teman-teman menggunakan non MVC dan MVC ya. Di sini di non MVC PHP logic function class query database suci ya, HTML PHP logic function query ya. Nah ini semua ada di sini. Sedangkan MVC ini dipisah ya, dipisah menjadi 3. Tampilannya di view ya, query data aksesnya di model, PHP logiknya function class ada di controller. Ini ya, ini ketika menggunakan MVC dan non MVC. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, kenapa harus menggunakan MVC? Untuk kasus program sederhana memang tidak terlalu masalah. Nah, tapi nanti ketika kita membuat program yang besar yang memanggil suatu fungsi yang berulang-ulang,
akan menambah beban dan tidak ada efektif. Jadi memang kita harus butuh yang namanya MVC atau model view controller ini. Nah, nanti kalau kita buat project yang gede ini nanti akan kerasa banget. Itu untuk penjelasan MVC. Nah, untuk letaknya ketika kita menggunakan Laravel itu di mana? Kemarin saya buka dulu. Aplikasi di mana? Nah, ini ya. Dan kita sudah buat ini. Sekarang kita coba jalankan dulu sambil kita cek apakah ada masalah atau tidak. Nah, sorry, klik kanan, Gitbash, masuk ke direktorinya. Untuk menjalankan gimana? PHP Artisan Server. Kita tunggu. Nah, jika sudah jalan seperti ini, kita cek kontrol, nah kita klik. Nah, berarti aman ya. Untuk Laravel kita berjalan dengan aman. Kita bisa tutup. Nah, ini nanti masuk di dalam halaman CRUD Laravel. Nah, file-filenya itu sebenarnya ada di sini, di app http. Ini adalah untuk controllernya ya. Terus untuk view-nya masuknya di public, bukan di resource view. Nah, ini adalah view-nya tadi yang menampilkan ya, welcome black. Ini adalah welcome. Controller view terus model. Ini ya. Ini storage yang digunakan untuk resource-nya, ini punya. Ini routes, ini untuk perjalanan rute webnya. Nah, ini adalah struktur dari Laravel. Oke. Nah, ini nanti bisa dibuka kalau teman-teman menggunakan VS Code itu seperti ini. Biasanya kita agak lama langsung aja ke sini.
benar ya, titik kode. Cuma bukanya agak lama, langsung aja dibuka ke Visual Studio. Nanti kita buka dari situ. Kita file open, folder aja. Oh, kurang masuk satu, ini langsung ke sini aja. Nah, ini kita coba, kita lihat script dari controller itu apa aja. Ya, terus ini adalah controller. Nanti kita bagaimana pembuatannya itu di pertemuan berikutnya. Terus di sini ada model. Kita sudah punya model user PHP. Ini nama, email, password, foto. Ini kalau kita lihat modelnya tadi udah apa? Kita jalankan dulu. PHP Artisan Server. Apakah sudah ditampilkan di view kalau dengan tidak ada usernya? Belum ada. Dimunculkan. belum dimunculkan di sini. Ini nanti kita panggil itu secara default Laravel sudah membuatkan model user. Nah, ini untuk model. Ini belum ada untuk manggilnya. Nah, untuk view-nya di ada index. Index ini hanya memanggil request-nya. Ini tadi di resource bisa turunkan biar ya, resource view will complete. Nah, inilah yang ditampilkan. Nah, misalnya tampilan ini saya hapus, ya, ini HTML. Saya rubah bodinya deh. Seperti ini misalnya selama datang pada di aplikasi Laravel perdana pasar style
ini ada HTML ya, nanti kita bisa pasang script ya di ini tadi. Klik. Nah ini maka akan muncul ini ya. Selamat datang di aplikasi Laravel perdana. Nah ini adalah ketika kita membuka atau merubah welcome. Nih, nah perjalanannya tadi ke sini ya, dari controllernya. Nah ini baru seperti ini ya, atau reset. Nah ini ketika dia aktualisasi modelnya user, oh ini untuk user yang belum ditampilkan di view. Nih dan nanti akan kita bahas kalau kita belum membuat view usernya, nanti kita tambahkan user. Tapi nanti aja lah di pertemuan berikutnya. Yang penting teman-teman nanti akan membiasakan nge-gripnya di sini, model view controller, model view controller. Seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk pembahasan kita tentang model view controller. Nanti silahkan dicoba ya, dari awal dicoba dulu, dari instalasi dan lain sebagainya, yang nanti terbiasa. Itu ya untuk pertemuan kali ini dengan pembahasan model view controller. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan didiskusikan di WA group. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.